Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Sekarang hadis kedua dari bab Al-amru bil muhafazati 'ala sunnah wa adabiha. Hadis kedua dari bab perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Qala al-muallif an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh, di mana hati kami sampai gemetar dan mata meneteskan air mata. Maka kami berkata, wahai Rasulullah SAW, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Dan bahwasanya barang siapa yang hidup dari kalian akan melihat banyak perselisihan, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian dan waspadalah dari setiap hal yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini kaum muslimin rahimakumullah berisikan wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada para sahabat beliau. Wasiat atau nasihat. Wasiat itu maknanya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan, Pak. Di antara wasiatnya nanti ada yang berkaitan dengan bab, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Perintah berpegang teguh kepada tuntunan atau ajarannya Rasulullah SAW.
Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat mendalam, yang sangat menyentuh, sehingga hati kami itu gemetar dan mata meneteskan air mata. Seakan-akan nasihat itu nasihat perpisahan yang lama atau perpisahan selamanya. Maka para sahabat mengatakan, berikanlah wasiat kami lagi tambahan, itu ya. Padahal sudah diberi wasiat, seakan-akan ini akan pisah lama atau selamanya ini. Maka berikanlah kami nasihat lagi, wasiat lagi, perintah-perintah atau larangan yang wasiat itu mencakup ya. Sehingga kami bisa mengamalkannya. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa adalah wasiat paling agung. Wasiat takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia, dari yang terawal sampai yang terakhir. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dimintai nasihat oleh orang lain, hendaknya dimulai dengan takwa, Pak ya. Usikum bitaqwallah. Dan takwa itu maknanya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah karena mengharapkan pahala, dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut kepada siksanya. Wasiat yang kedua adalah wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pemimpin kalian atau pemerintah. Maka wajib bagi kita mentaati pemimpin atau pemerintah, sekalipun pemimpin kita itu adalah abdun, hamba. Biasanya kalau orang merdeka tidak mau patuh kepada hamba, ya. Begitu juga tuan tidak mau patuh kepada hamba, hambalah yang harus patuh pada tuannya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian itu hamba. Bahkan dalam riwayat yang lain ada tambahan Habasyi, hamba yang berkulit sangat hitam dari Habasyah. Apakah wajib mentaati pemimpin atau pemerintah secara mutlak? Tentu tidak, Pak ya. Wajib mentaati fil ma'ruf, dalam kebaikan, yang tidak melanggar atau menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Kalau pemimpin nyuruh yang maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Pemimpin atau pemerintah menyuruh kita untuk memotong jenggot, maka tidak boleh. Kemudian apalagi diperintah untuk merokok misalnya, wajib merokok semua, maka tidak boleh mentaati, ya. Tapi itu tidak mungkin. Kalau yang motong jenggot mungkin. Karena kaum muslimin dengan mentaati pemimpin, keadaan masyarakat atau penduduk itu akan bersatu, akan damai. Berbeda dengan tidak patuh, ya. Yang terjadi adalah kekacauan, perpecahan, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, bahkan perang.
Berikutnya Rasulullah SAW memerintahkan kita, para sahabat, nasihat kepada para sahabat itu juga nasihat kepada umat beliau seluruhnya sampai hari kiamat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini sisi pendalilannya dari hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah lafaz ini. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah khulafa, maksudnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka di sini disifati dengan, digelari dengan Ar-Rasyidin, yang kedua adalah Al-Mahdiyyin. Mereka Rasyidin karena salahul amal, amalan mereka itu benar, amalan mereka itu baik dan benar. Kemudian al-mahdiyyin karena mereka itu salahul ilm, amalan mereka, ilmunya mereka benar. Jadi amalannya benar, ilmunya juga benar. Dengan kita mengikuti sunnah atau petunjuk Nabi dan Khulafaur Rasyidin, maka kita akan bahagia dan selamat di dunia akhirat. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Umat manusia juga akan selamat dari perselisihan-perselisihan. Makanya kita lihat kenapa banyak dari kaum muslimin itu berselisih, Pak, ya. Berbeda, akidahnya berbeda, pendapat-pendapatnya berbeda, ibadah-ibadahnya berbeda, muamalahnya juga menyimpang karena mereka tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Makanya kita lihat para sahabat selalu bersatu, damai, tentram, saling tolong menolong, karena mereka berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi SAW itu mencakup akidah beliau, ibadah beliau, akhlak, dan yang lainnya. Dan sunnah Nabi itu ada yang hukumnya berupa kewajiban yang wajib kita laksanakan. Kemudian ada lagi perkara-perkara yang sunnah yang kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkannya kita tidak berdosa, Pak, ya. Tetapi yang lebih utama adalah mengerjakannya. Jangan sampai mentang-mentang ini hanya sunnah saja hukumnya, gak apa-apalah saya tinggalkan. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, tuntunan-tuntunan Nabi. Walaupun yang sunnah jangan diremehkan. Walaupun yang sunnah hendaknya kita mengagungkannya, Pak, ya. Yang wajib maupun yang sunnah hendaknya kita amalkan semaksimal mungkin. Hendaknya kita selalu berusaha mencocoki sunnah. Semakin amalan kita itu, akidah kita, amalan kita mencocoki sunnah, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah, semakin bahagia, keimanan semakin meningkat. Kemudian ada juga perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi. Itu ada yang hukumnya haram dan yang makruh. Yang haram maka wajib kita meninggalkannya. Kalau yang makruh bagaimana? Yang makruh juga hendaknya kita tinggalkan. Jangan dibeda-bedakan. Pokoknya apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan semuanya.
Karena apa saja yang ditinggalkan, yang dilarang oleh Nabi berarti itu keburukan. Kalau kita meninggalkannya berarti itu betul-betul kebaikan untuk kita. Berikutnya Nabi SAW memberikan wasiat agar kita waspada, hati-hati dari muhdatsatil umur, perkara baru yang diadakan. Dalam hal apa? Fiddin, maksudnya dalam perkara agama, Pak ya. Kalau dalam perkara dunia itu macam-macam. Jadi tidak masuk di sini, Pak ya. Kenapa di sini maksudnya perkara baru yang diadakan dalam agama? Karena konteks lafadz dan makna hadis yang sebelumnya itu kan berkaitan dengan agama, Pak. Berpegang teguh kepada sunnahku berarti kaitannya agama. Berarti jauhilah oleh kalian perkara baru yang diadakan, maksudnya dalam agama gitu. Nama lainnya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka di antara hal yang menyebabkan kaum muslimin itu berpecah belah, bermusuhan, saling membenci adalah kebid'ahan. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak ada kebid'ahan, Pak. Kemudian di zaman sahabat, kalaupun ada kebid'ahan itu juga kecil, sehingga kaum muslimin bersatu. Nah, adapun zaman sekarang kebid'ahan banyak sekali, Pak. Makanya kacau. Ya. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berpegang teguh pada sunnah Nabi. Bahkan bukan hanya hendaknya, wajib ya. Karena ada di sana hal-hal yang wajib kita amalkan. Kemudian wajib bagi kita untuk menjauhi kebid'ahan. Hadis berikutnya kaum muslimin, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang enggan itu? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dia enggan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada sunnah dan beradab kepada sunnah Nabi, beradab kepada Nabi. Nabi SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat itu heran, masuk surga kok tidak mau, malah milihnya masuk neraka. Aneh sekali, siapa sebenarnya? Siapa mereka Rasulullah yang tidak mau itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa yang taat kepadaku berarti berpegang teguh kepada sunnah Nabi, Pak ya, mengikuti Nabi, dia yang masuk surga. Dan yang durhaka kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Durhaka itu lafadz yang umum, Pak.
Durhaka itu cakupannya macam-macam. Mengingkari, menentang, meremehkan, melanggar, mendustakan. Jadi sangat bahaya sekali orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi dan durhaka kepada Nabi. Hadis berikutnya, an Abi Muslim waqila Abi Iyas Salamah bin Amr Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu ila al-kibr fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Dari Abu Muslim ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, semoga engkau tidak bisa. Tidak ada yang menghalanginya, maksudnya menggunakan tangan kanannya, kecuali karena kesombongan. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bahaya menyelisihi sunnah Nabi. Apakah bentuknya mendustakan, menolak, berpaling, melanggar atau meremehkan? Kalau di hadis ini bentuknya meremehkan, Pak ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki makan di samping Nabi dengan tangan kiri. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Maka dia mengatakan, aku tidak bisa. Rasulullah SAW mengatakan, semoga kamu tidak bisa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, tidak ada yang menghalanginya melakukan itu kecuali karena kesombongan. Dan sombong, kata Nabi, itu adalah al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Berarti laki-laki ini menolak kebenaran, Pak ya. Nabi sudah menyuruhnya, ditolak. Tidak bisa. Tidak mau, tidak bisa. Menolak kebenaran dan meremehkan kebenaran. Tentu dari mana Nabi tahu kok laki-laki itu melakukannya karena sombong? Karena wahyu tentunya, Pak ya. Allah memberitahu ke Nabi, memang dia melakukannya karena sombong. Dan Nabi pun menyampaikannya, dia melakukannya karena sombong. Jadi kaum muslimin, kita itu hendaknya hati-hati, waspada dan takut jangan sampai menyelisihi sunnah Nabi, Pak. Walaupun menurut sebagian orang itu sepele. Sunnah Nabi makan dengan tangan kanan, Pak. Kan banyak orang sekarang makan dengan tangan kiri. Apa makan dengan tangan kanan sama saja, semana saja. Padahal sebenarnya ini bukan masalah sepele. Tapi ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu semuanya agung. Apalagi makan dengan tangan kanan itu
Hukumnya wajib ya. Bukan hanya sunnah, wajib. Khawatirnya apa kalau kita menyelisihi sunnah Nabi? Khawatirnya langsung dihukum, Pak. Orang yang menyelisih sunnah Nabi itu pertama dia diancam terkena fitnah. Yang kedua dia terkena musibah. Azab maksudnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi akan terkena fitnah. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi khawatir, waspada atau takut terkena fitnah, penyelewengan dalam agama yang menimpa hatinya, atau dia terkena musibah berupa azab yang pedih. Jangan pernah dengar juga, insya Allah cerita ini Pak ya, cerita singkatnya Pak ya. Ada seseorang itu pokoknya meremehkan sunnah Nabi, yang ini loh Pak, yang apa ya? Saya agak lupa. Oh ini, kalau malam itu kalian tidak tahu tangannya bermalam di mana itu Pak. Misal pernah dengar Pak ya? Nah laki-laki itu mengatakan, saya waktu tidur itu walaupun nyenyak saya tahu malam tangan saya bermalam di mana. Gitu. Ya, ini berarti merendahkan sunnah Nabi. Akhirnya pas tidur Pak, besoknya bangun ternyata tangannya itu masuk ke dalam duburnya, masuk Pak. Allah seberapa dalamnya, masuk. Dikasih hukuman langsung. Mengerikan. Orang yang menyelisih sunnah Nabi, yaitu khawatirnya dia menyimpang agamanya, tersesat. Apalagi semakin penyelisihannya semakin bertambah meningkat dan tidak mau bertobat Pak ya. Belum lagi khawatirnya azab nanti di akhirat. Seandainya kita tidak bisa mengamalkan sunnah Nabi, sunnah tertentu, walaupun hukumnya mungkin sunnah, tidak sampai wajib, maka jangan sampai kita merendahkan atau meremehkan. Kita wajib mengagungkan sunnah Nabi. Hadis berikutnya kaum muslimin, An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Tulisannya kecil ya, sebentar Pak. Wa fi riwayatin li Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda,
hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW merapikan shaf-shaf kami hingga seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah, sampai beliau yakin bahwasanya kami memahaminya. Kemudian suatu hari beliau keluar lalu berdiri sehingga tatkala beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya menonjol. Maka beliau bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf-shaf kalian, atau kalau tidak maka Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian." Di sini juga menjelaskan tentang pentingnya Pak, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, pentingnya dan agungnya mengamalkan sunnah Nabi, dan bahaya dari menyelisihi sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi di sini, di hadis ini disebutkan maksudnya adalah meluruskan shaf dan merapatkannya, jangan sampai menyelisihinya. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang sedang akan salat, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum." Nah, ini sebabnya suatu ketika Rasulullah SAW ketika meluruskan shaf itu, dan beliau kalau meluruskan shaf itu serius Pak, dilihat betul serius, sudah lurus betul atau tidak, dan rapat betul atau tidak gitu. Nah, di waktu itu ketika beliau akan takbir, beliau tiba-tiba melihat seseorang dadanya menonjol, berarti dia agak sedikit maju kurang lurus berarti. Maka beliau bersabda, memberikan nasihatnya secara umum "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf-shaf kalian, atau kalau tidak maka Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak meluruskan shaf dan tidak merapatkannya itu bisa berdampak kepada perselisihan. Wajah-wajah itu akan saling berselisih, saling membuang muka, saling bermusuhan, saling kurang menyukai gitu Pak. Tapi itu sebelumnya perselisihan dalam hati dahulu, baru kemudian muncul perselisihan itu secara zahir. Gara-garanya apa? Gara-garanya karena selalu ini tidak merapatkan shaf dan tidak meluruskan shaf. Akhirnya hati-hati sesama kaum muslimin ini saling bermusuhan, saling membenci, saling tidak suka, akhirnya memancar ke wajah juga, wajahnya malas bertemu. Walaupun pura-pura sepertinya senang, sebenarnya kurang suka gitu karena nggak enak saja, gimana lagi sudah. Tapi kalau itu di antara sebabnya Pak bukan satu-satunya sebab. Di antara sebab yang menjadikan orang itu saling berselisih, bermusuhan. Tapi sebagian kaum muslimin itu ketika diajak meluruskan shaf dan merapatkan shaf,
dikatakan apa ya, Wahabi dan sebagainya. Padahal itu sunnah Nabi, tuntunan Nabi, Masya Allah. Hadis berikutnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraka baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sebuah rumah di Madinah terbakar, menimpa penghuninya juga di malam hari. Maka tatkala Rasulullah SAW diberitahu tentang hal itu, beliau bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Karena itu, apabila kalian akan tidur, maka padamkanlah api itu dari kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga memerintahkan kita, Pak, ya, agar kita mengikuti petunjuk Nabi, sunnah Nabi. Contohnya apa? Ketika akan tidur, hendaknya api dimatikan. Maka ketika kita akan tidur itu hendaknya kita memeriksa apakah ada kompor yang masih menyala mungkin. Termasuk ketika kita juga akan keluar rumah safar, bepergian agak lama, diperiksa api atau mungkin listrik yang masih menyala, atau listrik tertentu yang kalau menyalanya sudah lama ini, nanti kalau tetap nyala terus bisa meledak misalnya. Nah, ini ada kisah di Madinah, rumah terbakar gara-gara api tidak dipadamkan ketika akan tidur, Pak. Pelajaran selain itu apalagi yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah bahwasanya selain kita harus hati-hati dari api dunia, kita padamkan, hendaknya kita juga hati-hati dari api akhirat, maksudnya Pak, api neraka. Yang mana api di neraka itu panasnya lebih ngeri, 70 kali lipat panasnya api di dunia. Dalam hadis yang lain 69 kali lipat. Bagaimana cara agar kita selamat dari api neraka? Yaitu dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita baca, kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahkan, begitu. Dan api di akhirat itu hanya membakar orang-orang yang durhaka. Kalau api dunia masih ada manfaatnya, Pak, ya. Bisa untuk bakar, iya, bakar kambing, bakar sate. Api dunia pun kita juga harus hati-hati, harus menggunakannya dengan apa ya, tidak berlebihan. Walaupun kita sedang tidak ditinggal tidur, atau bakar apa sate, bakar apa sampah, juga hendaknya teratur, tidak melampaui batas, karena juga bisa membakar juga nanti. Hadis berikutnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihil huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun thayyibah qabilatil ma fa'ambatatil kala wal ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zar'u wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an falidzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah adalah bagaikan hujan yang mengenai tanah. Sebagian tanah ada yang subur dan menerima air sehingga menumbuhkan ladang gembala, menumbuhkan tumbuhan maksudnya Pak, serta rerumputan yang banyak. Sebagian lagi ada yang keras, tidak bisa menahan air, sehingga dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia. Mereka bisa minum, memberi minum dan bercocok tanam darinya. Dan hujan tadi juga mengenai jenis tanah yang lain, yaitu tanah yang tandus, tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah perumpamaan orang-orang yang mengerti agama Allah dan diberi manfaat dari apa yang dengannya Allah mengutusku, sehingga dia mengerti dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak peduli dengan hal itu dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin wal muslimat, di sini menjelaskan tentang kondisi atau keadaan manusia dalam menghadapi sunnah Nabi. Ada 3 keadaan Pak ya. Ada 3 kondisi. Tapi keadaan mereka itu dicontohkan oleh Nabi dengan perumpamaan, sehingga menjadi lebih indah gitu loh Pak. Petunjuk dan ilmu maksudnya sunnah Nabi, ajaran Nabi, baik itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan adab beliau, diumpamakan di sini seperti hujan, air hujan Pak, yang turun mengenai bumi. Nah, manusia-manusia tadi yang bermacam-macam itu diumpamakan seperti buminya. Dan bumi itu Pak, tanahnya kan tidak satu macam. Kira-kira ada 3 macam lah. Macam yang pertama, tanahnya itu ketika air turun hujan menimpanya, tanahnya itu menerima Pak ya, menerima air hujan, meresap masuk. Lalu tanahnya itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan, menumbuhkan rumput-rumputan yang bisa dinikmati oleh kambing, menumbuhkan tanaman-tanaman, padi,
pohon, sayur-sayuran, buah-buahan yang bermanfaat. Nah, begitu. Model yang kedua adalah tanah yang ketika turun air hujan dia hanya bisa menampung saja. Airnya tertampung, Pak, tapi tanahnya tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Airnya tertampung dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain bisa mengambilnya buat masak, buat minum, hewan-hewan juga bisa minum. Nah, begitu. Perumpamaan yang ketiga adalah tanah yang tandus. Ketika air hujan turun, tanah itu tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga tidak bisa menampung air. Jadi air hujan datang meresap atau tidak meresap langsung hilang, kebuang gitu, Pak. Maka perumpamaan yang pertama tadi itu untuk golongan yang terbaik, yaitu golongan orang-orang yang berilmu, yang ilmunya sangat dalam, yang sangat faham tentang sunnah-sunnah Nabi, dan mereka mengamalkannya serta mengajarkannya. Nah, itu ya. Kemudian untuk tanah yang kedua, perumpamaan yang kedua tadi itu untuk orang-orang yang juga baik, tapi urutannya nomor 2. Mereka adalah orang-orang yang berilmu juga, faham tentang sunnah-sunnah Nabi, tapi pemahaman dan ilmunya itu tidak sampai sedalam golongan yang pertama. Mereka faham dan juga mengamalkannya. Nah, sama. Nah, semoga kita masuk golongan yang pertama, Pak ya. Paling tidak semoga masuk golongan yang kedua. Karena kita ilmunya tentang sunnah Nabi, ya alhamdulillah, tapi tidak terlalu mendalam sepertinya. Belum mendalam. Tingkatannya belum sampai seperti itu. Dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling buruk, yaitu orang-orang yang seperti tanah tandus tadi, dapat sunnah Nabi, penjelasan berupa hadis Nabi, ditolaknya, berpaling. Jadi airnya jatuh langsung hilang. Atau sunnah Nabi masuk tapi meresap, tapi dia juga berpaling, melanggarnya, tidak mengamalkannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sepertinya kajiannya sampai sini saja, Pak ya. Sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan bisa menjauhi segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan dan kemaksiatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.